Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahsan Jamal dari Prodi Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu semester 4. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Software Development Life Cycle. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Pengertian. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan-tahapan rencana, planning, analisis, desain, implementasi, uji coba, testing, dan pengelolaan maintenance. Tujuan SDLC tak lain adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Tahapan SDLC: planning, define requirements, design and prototyping, testing, development, software development, and operation maintenance. Planning adalah perencanaan. Pada tahap ini, project leaders atau ketua dalam sebuah proyek ini akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah proyek. Ini mencakup menghitung tenaga kerja dan materi yang dibutuhkan, membuat jadwal dengan tujuan target, membentuk tim serta struktur kepemimpinan untuk sebuah proyek. Tahapan ini juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik atau feedback dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait seperti calon pelanggan, developer, perwakilan tim sales, dan pendapat ahli. Define requirement. Tujuannya adalah menentukan untuk apa seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Aplikasi media sosial dapat berjalan dibutuhkan kemampuan di mana pengguna dapat terhubung dengan seorang teman sehingga perlu adanya fitur pencaharian dalam aplikasi tersebut. Design and prototyping. Fase desain adalah dalam SDLC adalah tahapan di mana membuat model cara kerja aplikasi software. Desain and prototyping ini ada tahapannya. Salah satunya komunikasi. Komunikasi adalah mendefinisikan metode atau cara aplikasi berkomunikasi dengan aset lainnya seperti server, pusat, atau aplikasi lainnya. Terus programming. Tidak hanya menentukan bahasa pemrograman, tapi juga termasuk metode pemecahan masalah dan tugas-tugas yang ada dalam aplikasi. Arsitektur. Menentukan bahasa pemrograman praktik dalam industri, desain keseluruhan, dan penggunaan template tertentu. User interface. Mendefinisikan bagaimana cara pelanggan berinteraksi dengan software dan bagaimana software tersebut dapat merespon input yang ada. Platform. Mendefinisikan platform di mana software akan dijalankan, misalnya seperti Android, iOS, Linux, atau game konsol. Security. Mendefinisikan langkah-langkah untuk mengamankan aplikasi, misalnya membuat perlindungan kata sandi, enkripsi, SSL, traffic, atau membuat penyimpanan kredensial pengguna yang aman. Software development. Tahapan ini di mana program ditulis. Biasanya jika proyek tersebut kecil, maka program dapat ditulis oleh satu developer. Namun, biasanya pada software development ini, developer itu terdiri dari beberapa orang. Pada fase ini juga digunakan aplikasi access control atau source code management untuk membantu developer melacak perubahan pada kode dan memastikan kompatibilitas antara proyek tim yang berbeda sehingga sasaran terpenuhi. Testing. Tahapan pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan pengguna. Beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan atau pengujian untuk penerapan kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam pemrosesan, bug, dan gangguan yang ditemui pengguna. Deployment. Tahapan selanjutnya pada SDLC adalah penerapan atau deployment. Pada fase ini, aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Meski begitu, tahapan ini biasanya lebih rumit. Contohnya beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Operation and maintenance. Pada titik ini sebetulnya aplikasi sudah benar selesai dan bisa digunakan di lapangan. Namun, tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting sebab dalam tahapan ini pengguna bisa jadi menemukan bug atau kesalahan yang tidak ditemukan selama pengujian perlu diatasi. Kesalahan itu perlu diatasi. Dari sini bisa jadi akan memunculkan siklus software development life cycle yang baru untuk memperbaiki bug, menentukan rencana pengembangan berulang atau tambahan fitur dalam rilisan mendatang untuk aplikasi tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang datangnya dari saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.